Saatnya kamu pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. Dear Ariel, sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai. Dear Ariel, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Sedih yang tak berujung. Hal itulah yang nampaknya kian dirasakan oleh keluarga kecil Ridwan Kamil setelah kehilangan salah satu anggota keluarganya, yakni Emeril Khan Mumtaz, yang tenggelam di Sungai Our, Bern, Swiss pada tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Dan kali ini kedatangan jenazah Ariel yang diterbangkan langsung dari Swiss langsung disambut hangat oleh para kerabat dari sang ayah serta masyarakat yang turut merasakan duka atas kepergian sosok Emeril Khan. Lalu, seperti apakah penjelasan pihak keluarga mengenai kedatangan jenazah Ariel serta prosesi keberangkatan menuju Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat? Kepergian sosok Emeril Khan Mumtaz kini nampaknya membuat Ridwan Kamil telah kehilangan separuh jiwanya. Hal itu lantaran Ariel merupakan anak tertua serta merupakan calon penerusnya kelak. Namun, hal tersebut pun telah diubah oleh takdir yang memisahkan dirinya dengan Ariel. Kasih sayang Ridwan Kamil kepada Ariel pun terbukti melalui sebuah desain makam untuk Ariel yang berada di sisi masjid yang akan dibangun olehnya, serta dinamai serupa dengan nama sang anak, yakni Masjid Al-Mumtaz. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tenggelam di Sungai Our, Bern, Swiss, kini turut membawa duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi masyarakat yang turut merasakan duka atas kepergian Ariel. Hal itu bisa dilihat dari kedatangan jenazah Ariel yang diterbangkan langsung dari Swiss dan disambut hangat oleh masyarakat yang turut mengiringi keberangkatan jenazah Ariel dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandung, Jawa Barat. Dan mengenai keberangkatan Ariel menuju Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat diluruskan oleh pihak keluarga serta pihak yang bersangkutan dalam rencana kedatangan serta prosesi membawa jenazah Ariel yang nantinya akan disolatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenankan saya Erwin Yuli Zaman, kakak kandung Ridwan Kamil selaku perwakilan dari keluarga besar menginformasikan mengenai ketibaan dari rombongan. Rombongan saat ini sudah berangkat dari Doha dan perkiraan waktu ketibaan adalah 15.45. Nah, setibanya di tanah air, rombongan dan jenazah
akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini, sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri, dan rombongan ada berada di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Aeril. Selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23 sampai 8 pagi. Karena di hari Senin di perkiraan pukul 9 pagi rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini nanti memang akan ada pengaturan, sehingga diharapkan kepada keluarga, kemudian tokoh yang akan hadir serta warga itu sudah dapat berada di lokasi pukul 10, sehingga diharapkan acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari. Nah, setelah seluruh rangkaian pemakaman itu selesai, maka lahan atau area itu akan dibuka aksesnya untuk warga lainnya yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan doa atau ziarah kubur. Demikian mungkin informasi mengenai ketibaan maupun rencana rangkaian proses terhadap jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalanan kami, karena sesungguhnya kami tidak bisa membuat mudah perjalanan kecuali Allah yang menakdirkan, dan sesungguhnya kita kepada Allah pasti akan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di sini atas perhatiannya, simpatinya, empatinya. Izinkan kami juga atas nama keluarga Pak Ridwan Kamil dan juga almarhum Emeril Khan Mumtaz mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga dan lain-lain yang kami sulit menyampaikan ucapan terima kasih satu persatu, di antaranya kepada Pak Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kami sekeluarga selama masa pencarian, kemudian pengurusan jenazah, sehingga kami bisa sampai di sini. Tentu ini juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI di Swiss. Jadi setelah tadi jenazah tiba sekitar pukul 4 sore, ya, kemudian dilakukan pemindahan jenazah ke dalam peti, ya. Memang sudah disiapkan, peti yang sudah disiapkan karena untuk dibawa dengan mobil jenazah ke Bandung. Saya atas nama Menteri Luar Negeri dan jajaran Kementerian Luar Negeri secara resmi menyampaikan ungkapan duka cita kepada Pak Ridwan Kamil beserta keluarga, dan tentunya dengan itu secara resmi pemerintah sudah menyerahkan jenazah almarhum kepada pihak keluarga. Tadi pada saat di dalam transit ini juga dilakukan sholat
jenazah ya, karena juga beberapa menteri hadir dalam acara tersebut untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga Pak Ridwan Kamil dan para menteri serta beberapa tadi anggota keluarga dekat yang melakukan sholat jenazah bagi almarhum Ananda Eril. Dari Kemenlu sendiri apa ada yang mendampingi Pak dari Swiss? Oh iya, jadi ada salah satu staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern yang mendampingi rombongan, tentunya atas saran dari Pak Dubes kita untuk mendampingi selama perjalanan dari Zurich menuju Doha dan Doha sampai Jakarta, sehingga alhamdulillah perjalanan semua berjalan lancar, dan mari kita doakan bersama perjalanan dari Jakarta ke Bandung juga berjalan lancar sampai dimakamkan kalau tidak salah besok. Jadi ya sebetulnya tidak ada prosesi khusus ya, hanya saya sekali lagi atas nama pemerintah setelah menyampaikan secara lisan kepada Pak Ridwan Kamil, kemudian dilakukan berita acara secara terpisah, tidak di depan Pak Ridwan. Saya melakukan tanda tangan serah terima kepada wakil keluarga dengan berita acara. Ya sebetulnya tidak kita siapkan secara khusus karena terus terang kita baru dapat informasi akan ada beberapa menteri yang akan hadir di sini. Ya, tentunya sudah standar lah. Kalau ada menteri tentunya kita siapkan. Acaranya sangat kekeluargaan sekali, dan pihak Pak Ridwan beserta ibu dan adiknya, saya melihatnya mereka sudah legowo menerima keadaan ini, dan ini juga moga-moga bisa menjadi ya, pelajaran lah bagi kita semua ya. Dan Pak Ridwan juga mungkin tadi akan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik di Indonesia maupun juga masyarakat di Bern ya, yang selama ini mengikuti proses ini. Sekitar jam 4 kurang 20 lah. 4 kurang 20 sudah tiba di sini, terus langsung disolatkan, semayamkan terlebih dahulu, solatkan kurang lebih setengah jam, terus 4:30 langsung dibawa ke Bandung. Rasa kehilangan bercampur duka yang dirasakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah ditinggal oleh putra sulung kesayangannya, Emeril Khan Mumtaz, memanglah begitu sangat mengena di hati lantaran Eril merupakan sosok anak yang begitu berbakti kepada orang tua serta memiliki jiwa sebagai seorang penolong lewat banyaknya aksi sosial yang telah ia lakukan. Menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, sesampainya jenazah Eril di Gedung Pakuan, sang ayah Ridwan Kamil pun langsung memimpin sholat jenazah dan dihadiri oleh banyaknya kerabat yang turut mengiringi kepergian sang putra tercinta. Serangkaian ucapan bela sungkawa juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pejabat publik yang hadir di Gedung Pakuan Bandung. Lalu, seperti apakah penjelasan Habib Usman serta Kartika Putri usai turut menyolatkan almarhum Emeril Khan Mumtaz? Alhamdulillah dipimpin sholat langsung sama orang tua beliau, almarhum Syahid Emeril Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Gue maju. Jadi langsung dilanjutkan doa, kemudian saya pimpin doanya. Dan jenazahnya masya Allah wangi banget, sangat-sangat wangi, subhanallah, syahid. Karena salah satu tanda syahid adalah bagaimana mereka salah satu jenazahnya itu wangi. Dan juga kita tahu si orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah syahid.
Dan subhanallah, masya Allah, Allah berikan satu keberkahan, keluarlah wangi yang betul-betul wangi dan sangat-sangat wangi. Dan subhanallah, masya Allah. Oke. Dan juga saya bilang sama Kang Emil, Akang sayang sama Eril juga sayang sama Akang, tapi Allah lebih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang sama Eril. Allah panggil dalam keadaan syahid. Dan juga Rasulullah SAW mempunyai anak namanya Qasim. Usianya 2 tahun, dipanggil juga sama Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah nangis. Saya bilang, Kang, Rasulullah aja nangis, netesin air mata. Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Kenapa engkau menangis? Apa jawaban Rasulullah? Makan itu punya hak. Minum itu punya hak untuk makan. Dan juga masyrabul hak, minum itu hak. Tidur juga hak. Air mata juga sama, hak. Ketika meneteskan air mata, wajar. Karena sebagai seorang manusia, wajar untuk meneteskan air mata. Jadi wajar, dan semoga Allah berikan keberkahan dan Allah angkat derajatnya Kang Emil setinggi-tingginya, dan juga Allah jadikan keberkahan dan juga punya tabungan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pancaran kesedihan ya sih dari Kang Emil dan keluarga? Kang Emil sangat-sangat sedih dan sangat-sangat mengikhlaskan. Subhanallah. Masya Allah, kita justru banyak belajar dari Kang Emil dan juga Ibu Atta, orang tua yang sangat luar biasa, apalagi cerita beliau dalam mendidik Ananda almarhum Emeril sangat luar biasa, sehingga kita lihat dan kita menjadi saksi semuanya bahwa seberapa banyak yang mengantarkan beliau pada hari ini, seberapa banyak dan berapa juta orang yang mendoakan, itu sudah menjadi keindahan dalam kepergian Ananda Emir Khan. Jadi buat kita pribadi adalah banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita dapat dari keluarga beliau yang sangat luar biasa. Ilmunya ikhlas, ilmu tawakal, ilmu ikhtiar semaksimal mungkin, tapi juga sebagai manusia, keluarga Bapak Ridwan Kamil dan juga Ibu Cinta sangat-sangat mengajarkan kita bagaimana kita ini hanya manusia biasa, yang semua terjadi atas kehendak Allah, yang semua akan terjadi atas izin Allah. Jadi yang saya lihat adalah di dalam ibu dan bapak memang pasti sedih, tidak mungkin tidak, kita saja sangat sedih gitu, apalagi beliau. Tapi yang dipancarkan adalah sosok kedua orang yang beriman menurut saya, karena hanya orang yang beriman yang mampu menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua menyempatkan untuk membacakan minimal surat Al-Fatihah untuk Ananda almarhum Emeril Khan Mumtaz bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Mudah-mudahan insya Allah syahidan, insya Allah Allah berikan tempat yang terindah, dan juga insya Allah bisa menunggu kedua orang tuanya dan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gini, minta jangan dipotong sekali lagi. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum Syahid Emeril Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah ruwahi khususan almarhum Syahid Emeril Khan Mumtaz bin Haji Muhammad Ridwan Kamil wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Masya Allah, sudah luar biasa. Saya cuma bilang Kang Emil punya tabungan surga, dalam surganya Allah, anak yang soleh, anak yang dapat syahid. Subhanallah. Tinggal kitanya nih, semua pesan juga bagi kita yang punya anak telah berpulang ke rahmatullah. Ayo, apakah kita bisa menyusul dengan keimanan dan takwa kepada Allah? Sama gak seperti itu? Kalau sama seperti itu, bisa sama-sama surga. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga semuanya mendapat berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan, alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Alhamdulillah beliau berdua juga dengan jangan keluar dulu ya. sangat tegar, ikhlas melepas Ananda almarhum Mas Eril. Jadi suasana yang menjadikan beliau begitu tegar dan kuat, antara lain yang beliau sampaikan pada saat beliau masuk ke kamar jenazah, beliau temukan almarhum Ananda Eril dalam kondisi yang sangat baik dan harum. Jadi suasana menjadi sangat baik bagi beliau
dan itu saya rasa satu kemuliaan kembali yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Banyak hal yang rupanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum Ananda Eril tanpa diketahui banyak orang, karena begitu beliau melihat jasadnya utuh, kemudian beliau sampaikan menoleh ke kanan seperti hanya pada saat tahiyatul akhir mau bersalam, dan kondisi jasadnya juga dalam keadaan harum. Jadi semua itu kemudian menjadikan beliau begitu kuat, tegar, dan ikhlas, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ananda Eril bisa diikuti oleh kita semua. Bu Atalia ikhlas adalah karena banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi selama 14 hari. Banyak mujizat-mujizat kecil yang terus-menerus terjadi, termasuk tentunya dengan ditemukannya Eril dalam keadaan dinasnya yang sangat baik. Ya, Pak Gubernur tadi banyak bercerita detail kronologis ketika dihubungi sampai kemudian di sana di lokasi pun menjumpai jenazah dari almarhum Eril yang dalam keadaan baik sekali. Ini diyakini karena kebaikan almarhum memberikan banyak sekali manfaat. Lalu cerita bagaimana almarhum setiap malam ternyata banyak jalan di kota Bandung untuk memberikan sedekah, dan Pak Gubernur merasa bahwa ini adalah kehendak Allah untuk memberikan rentang waktu sampai 14 hari, karena banyak sekali hikmah-hikmah yang didapat selama 14 hari itu. Berat rasanya melepas kepergian putra tercinta yang kini pergi meninggalkan sejuta kenangan yang akan selalu tertanam dalam benak Ridwan Kamil. Dan rasa kasih sayang pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun terlihat dari dirinya yang baru saja memposting desain makam untuk sang putra yang akan berada di sisi masjid yang akan dibangun oleh dirinya. Hal tersebut pun juga diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui caption yang bertuliskan seperti berikut ini. Saatnya kamu pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. Dear Eril, sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai. Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Ucap Ridwan Kamil melalui akun Instagram miliknya. Dan lantas, bagaimanakah desain makam yang telah dirancang oleh Ridwan Kamil untuk Ananda Eril? Almarhum akan disemayamkan di Gedung Pakuan untuk kemudian mempersilahkan keluarga yang ingin melakukan sholat jenazah kurang lebih sampai dengan jam 10 malam. Setelah itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi apabila ada yang berkenan untuk juga turut melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan, kami sangat terbuka. Nanti akan dibantu oleh protokol pengasilannya agar nyaman. Kemudian rencana dari keluarga besok pagi kita akan bawa Emil Mumtaz ke tempat peristirahatan terakhirnya di tanah dia.
karena lahirnya di New York, dibesarkan di Indonesia dan Asia, dan wafat di Beren. Insya Allah dimakamkan di tempat dia dibesarkan di Indonesia.